Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai string ya. Kemarin kan kalau tipe data itu udah ada integer sama udah ada float. Nah, sekarang kita bahas string ya. Nah, ini juga string kita bisa assign ke variabel ya. Jadi kita buat variabel negara sama ibu kota. Dua-duanya tipenya string. Kalau negara Indonesia terus ibu kotanya Jakarta. Nah, kita bisa melakukan yang namanya string concatenation gitu. Jadi si stringnya itu kita gabungin. Jadi misalkan ya statementnya nih kita gabungin negara terus ibu kotanya adalah ibu kota gitu ya, ibu kota yang di Jakarta ini udah kita assign. Nah, ini kita tambahin apa namanya? Spasi gitu biar eh, ada spasi antara Indonesia, terus ibu kotanya adalah, terus spasi lagi Jakartanya. Nah, coba kita lihat dulu kalau misalkan nggak pakai spasi. Terus kita print ya statementnya. Oke, kita jalanin string. Nah, ini nggak rapih gitu. Jadi Indonesia ibu kotanya adalah Jakarta. Nah, tapi nggak ada spasi di sininya. Nah, untuk biar ada spasinya kita kasih spasi di sini, kita kasih spasi di sini juga. Jadi keluarnya kebaca gitu ya. Indonesia spasi ibu kotanya spasi adalah spasi Jakarta. Gitu teman-teman untuk yang concatenation. Terus selanjutnya kalau misalkan ya kita mau ngegabungin antara ini kan integer terus digabungin sama ini string gitu. Gimana? Nah, misalkan kita coba concatenation yang sama kayak di atas gitu ya. Kita statementnya diubah jadi umur Andi tambah satuan gitu. Nah, kalau kita jalanin codingannya, nah ini bakal keluar error karena umur Andi nggak ada. Oke, salah ya, bukan itu errornya. Kita ubah dulu deh ini umur. Umur ya. Nah, kita jalanin lagi. Nah, ini nggak bisa karena katanya nggak bisa ada operasi plus antara integer sama string gitu karena umurnya integer, satuannya itu string gitu ya. Nah, kalau mau ngegabungin antara string sama integer, kita harus belajar yang namanya konversi tipe data. Nah, dari sini misalkan tadi ini umur Andi terus ya. Umur terus plus satuan. Jadi umurnya itu kan asalnya ini ya integer. Nah, kita ubah dulu jadi string. Jadi si umurnya itu nanti bakal keubah jadi string dan baru kita bisa gabungin sama string gitu. Nah, kalau kita print statement yang ini ya nggak error. Jadi bisa 5 tahun. Jadi yang integernya bisa digabungin ke sama satuan tapi dengan syarat yang integernya harus diubah dulu ke string. Nah, ini bisa konversinya nggak cuma integer, misalkan kita mau ngubah yang integer ini jadi float dulu gitu ya. Nah, ini bisa juga gitu. Jadi nah itu jadi 5,0 tahun. Tapi yang ininya udah ke float duluan nih si umurnya. Seperti itu bisa. Kemudian ini untuk penggunaan slash n sama slash t. Nah, ini tuh namanya tab sama new line. Jadi kalau misalnya kita tulis statement kayak gini ya, slash t aku backslash sih bukan slash backslash n kamu backslash n dia. Nah, ini bakal kayak gimana? Coba kita lihat gitu ya. Ini penggunaannya. Nah, ini jadi bakalan di sebelum akunya ini bakal ada tab ya. Ada tab. Nah, terus pas akunya udah selesai nih, terus pasti sekali, terus bakal ada new line. Jadi dia dipindahin ke bawah kamunya. Terus new line lagi dia gitu ya. Jadi penulisannya bakal hasil outputnya bakal kayak gini. Seperti itu untuk backslash n sama backslash t. Sebenarnya ini namanya backslash itu escape karakter gitu ya. Kalau di bahasa pemrograman Python sama bahasa pemrograman lain juga kayaknya sama. Ini backslash tuh escape character. Oke. Terus juga ya kita bisa misalkan mau ngegabungin ya kan bisa pakai konversi tipe data ya antara integer sama string gitu. Nah, tapi kadang kita mau ngegabunginnya tuh banyak banget nih. Nah, misalkan ya kayak namanya Budi. Misalkan kita menulis, halo nama saya Budi, umur saya 20 tahun, tinggi saya 172,5 cm, berat saya 68,7 kg gitu. Nah, ini kalau misalkan kita ngegabunginnya itu pakai
yang konversi tipe data gitu ya. Jadi penulisannya harus kayak gini nih. Halo gitu ya, nama saya plus nama plus gitu ya, harus ini spasinya juga harus diambil. Terus umur saya, nah ini diubah dulu umurnya jadi string, terus tahun, bla 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 tahun, tinggi saya, nah ini tingginya diubah juga jadi string, terus ada plus plusnya, sentimeter, dan berat badan saya, terus berat badannya juga diubah dulu ke string gitu ya. Nah ini baru bisa di concatenation biasa nih kalau misalkan eh, kita mau ngubah dulu setiap tipe data yang bukan stringnya jadi string gitu. Nah ini ada yang namanya F formatting gitu ya. Ini biar jelas. Nah untuk F formatting kayak gimana ya? Jadi misalkan halo nama saya adalah, nah ini pakai kurung kurawal. Terus kita tinggal masukin aja nama variabelnya si nama ini gitu ya, koma, terus selebihnya kayak string biasa. Jadi umur saya, terus kurung kurawal lagi, variabelnya dimasukin, terus tinggi saya, tingginya dimasukin, sentimeter, koma, dan berat badan saya, beratnya juga dimasukin ke kurung kurawal kayak gini, kilogram. Nah ini namanya string formatting, tapi namanya F formatting karena di awalnya kita pakai huruf F kayak gini gitu ya. Nah ini merupakan string formatting yang sering saya pakai karena lebih mudah gitu ya. Nah tapi ini emang adanya baru keluar di Python 3 ke atas versinya. Tapi kalau misalkan ya kebanyakan sekarang orang udah pakai versi 3, jadi seharusnya F formatting itu udah bisa sih ya sama semua orang, udah dipakai sama semua orang. Nah ini juga ada yang kalau format biasa gitu ya, ini bisa di Python 2 titik ya, versi 2 ini masih bisa Python versi 2 pakai formatting yang kayak gini. Jadi halo nama saya adalah gitu ya. Nah ini di kurung kurawal kosong, terus umur saya, terus kurung kurawal kosong, tahun, bla 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 bla, ini tingginya gitu ya, ini beratnya. Nah nanti kita pakai metode yang namanya format dot format. Nah nanti kita jelasin lah ya apa itu metode. Nah ini dot format, terus diisi variabel-variabel yang mau kita masukin secara berurutan. Jadi di sini nama bakal masuk ke sini, umur bakal masuk ke sini, tinggi bakal masuk ke sini, sama berat bakal masuk ke sini. Nah, kalau misalkan kita lihat hasilnya, ini kita uncomment dulu. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sama semua ya. Jadi, halo nama saya adalah Budi, umur saya 20 tahun, tinggi saya 172,5 cm, dan berat badan saya 68,7 kg. Nah, ini bisa semua, bebas. Tapi kalau misalkan dari segi kerapihan, saya lebih suka yang ini ya. Dan saya sering pakainya juga yang F formatting ini. Oke, itu untuk string formatting. Terus juga ada salah satu konsep yang penting nih, ada indexing. Jadi di string itu kita bisa melakukan indexing. Jadi indexing di Python itu kayak gimana? Nah, misalkan kita mau ngambil dari statement Indonesia Merdeka ini huruf M-nya aja nih. Nah, itu bisa kita ambil. Jadi indeks pertama dari Python itu indeks ke 0. Jadi indeks ke 0-nya itu I, indeks keduanya N, indeks ketiganya D, seterusnya, 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 seterusnya. Nah, indeks ke 10-nya itu M. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil huruf M-nya, nah kita bisa pakai gini. Jadi kita nama variabelnya apa, ya. Terus kita ambil dia ke indeks yang ke-10, yaitu huruf M. Yang ngambil indeksnya gini, nge-splittingnya, nge-splice-nya. Jadi pakai garis siku gitu ya, kurung siku gitu ya, dan ditutup sama kurung siku juga kayak gini. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ya. Nah, itu berhasil kita ambil huruf M-nya. Terus untuk kalau misalkan mau ngambil semua ya. Jadi kan kalau Python itu indeks pertamanya 0 ya, dan indeks terakhirnya ya bisa dikosongin gini. Nah, tapi kalau misalkan indeks, karena kita nggak tahu ya indeks yang terakhir itu berapa gitu ya. Kalau misalkan kita eh, random gitu teksnya, kita kan nggak tahu. Nah, ini untuk ngambil indeks terakhir kosongin aja. Jadi Indonesia Merdeka itu indeksnya bisa gini, 0. Jadi dari 0 terus ambil semuanya gitu ya, itu maksudnya. Nah, tapi kalau misalkan indeks 0 itu nggak harus ditulisin, jadi kita bisa kayak gini doang.
Jadi statement terus titik dipisah sama titik dua kayak gitu ya. Oke, terus misalkan kita mau ngambil karakter one doang. Indonesia ya. Ini kan ke 0, ke 1, ke 2 sama ke 3. Berarti kalau O itu mulai di indeks ketiga, terus kalau E-nya itu kan indeks ketiga, 4, 5 ya sebenarnya. Ini indeks ke 5 ya. E. Jadi 3 sampai 5. Nah, kita bisa nge-splice kayak gini. Jadi statement ya 3 itu untuk O. Nah, tapi kenapa kita ngambil sampai indeks ke-6 gitu? Indeks ke-6 itu kan S ya. Nah, kalau di Python indeks terakhirnya itu nggak keambil. Jadi dia ini statement apa ekspresi kayak gini itu ya dia cuman ngambil sampai indeks kelima sebenarnya. Jadi yang ininya nggak keambil, tapi yang tiganya keambil. Jadi yang terakhirnya nggak keambil, tapi yang tiganya keambil kayak gitu. Makanya ini kalau kita print bakal ngehasilin one gitu ya. Yang ini yang tadi keambil semua, terus yang ini one kayak gitu. Terus kalau untuk ngambil merdekanya aja nih latihan lagi ya. Kan ini dari kita udah tahu ya indeks ke-10 nih 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spasinya juga termasuk gitu yang ke-9. Nah, merdekanya kan 10 ya. Dari 10, 10-nya termasuk, jadi M-nya juga termasuk sampai akhir. Nah, ini jadi kita keambil merdekanya. Kayak gitu. Nah, ini benar ya, berhasil keambil merdekanya. Terus ada juga step. Jadi bisa ditambahin ini titik dua lagi gitu ya. Berarti ini ambil dari A0 sampai terakhir tapi lewat selang dua karakter. Jadi kalau misalkan kita save terus kita gak, nah ini jadi kelewat si N-nya, O-nya kelewat, E-nya kelewat, I-nya kelewat ya, spasinya kelewat dan seterusnya gitu. Jadi ini bakal eh, setiap dua gitu, lompat dua, stepnya dua. Nah, terus ada juga yang namanya indeks minus. Jadi indeks minus itu ngambil yang terakhir. Jadi ini kan yang terakhir itu A ya. Nah, ini bakal ngambil A. Kalau minus 2 ini bakal ngambil K. Terus minus 3 ini bakal E, seterusnya sampai ke sini bisa. Nah, hitung aja ya. Berarti kan ini ada berapa? Nah, ambil indeks ke yang paling terakhir ini kita bisa dapat I yang besar. Nah, ini kalau minus 1 itu kita bisa dapatnya A. Ya, oke. Nah, terus untuk yang reversing string ini juga jadi ini dari awal dong ambil tapi stepnya minus satu. Jadi ini bakal reversing si statementnya. Nah, ini kayak gimana? Nah, hasilnya bakal dari belakang ke depan gitu. Merakar rem Aisenodni gitu ya. Nah, ini sebenarnya Indonesia merdeka kayak gitu karena ini di reverse. Jadi dari awal sampai akhir tapi reverse. Nah, kayak gitu. Oke, nah ini ada yang namanya kalau di Python itu ya built-in function gitu. Nih saya udah cari di Google untuk built-in function yang ada di Python. Nah sebenarnya kita belum belajar tentang function, tapi ada beberapa yang sebenarnya harus kita pelajari saat ini juga gitu. Nah yang udah pernah kita pakai, misalkan ya kayak apa? Round kita udah pakai round. Terus kita udah pakai mana lagi? Kita udah pakai type, mana type? Type kita udah pakai. Terus format yang tadi kan udah kita pakai ya. eh, Built-in functionnya. Ini bukan sih beda. Ini fungsi belum kita pakai ini. Terus kita udah pernah pakai ID gitu ya. Nah, seperti itu. Ini namanya built-in function. Nah, untuk built-in function kenapa kita perlu belajarin? Karena ada built-in function yang namanya len itu ya, yang kita bisa ngitung berapa karakter yang ada di statement ini. Jadi aku bangga menjadi orang Indonesia itu ada berapa karakter sih gitu ya. Nah, kalau kita ini kita komen dulu aja. Oke. Nah, ini statement ini ada berapa jumlah karakternya ada berapa gitu. Nah, ini ternyata ada 34 termasuk spasinya juga. Karena kalau kita hilangin spasinya ya ini jadi cuman 30 gitu.
Nah, seperti itu. Ini length, fungsi length itu adalah built-in function yang ada di Python, sama seperti ini sih sebenarnya. Kan kita pernah nyobain type gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya function built-in function yang ada di Python gitu. Nah, seperti ini misalkan tadi string, ini kan built-in function. Oke. Terus misalkan ada juga yang namanya string method nih. Ini juga penting. Jadi ini juga saya udah nyari nih tentang string method. Bisa cari aja di Google misalkan Python string method. Nah, ini method-method. Jadi method itu nanti bakal kita pelajarin kalau sebenarnya kita udah belajar OOP, tapi ini adalah metode itu banyak kepake juga sih, yang kayak tadi ya nih. Nah, ini format, ini baru metodenya string format itu ada. Terus juga capitalize. Nah, ini terus semuanya deh bisa dilihat-lihat. Nah, ini sekali lagi jangan dihafal, tapi kalau misalkan kita ada butuh sesuatu, nah kita bisa cari ke sini. Oke, misalkan ya ada beberapa yang sering kepake. Misalkan kita ada mau ngubah aku jadi kita nih di Aku Cinta Indonesia ini. Nah, ini bisa pakai yang namanya statement replace. Method replace untuk string. Nah, ini juga misalkan nih kita kalau di VS Code terus udah install extension yang Python ini biasanya udah gampang kebacanya jadi kayak gini nih ya. Statement gitu ya, kita tulis. Nah, ini bakal udah ada metode-metode apa aja. Nah, misalkan ya, yang ini semuanya ada, bisa dicoba-coba aja. Kita pelajari beberapa aja ini di sini. Ada yang namanya replace. Jadi ini bakal nge-replace aku sama kita gitu. Kalau kita print ya, ini kita print. Nah, ini jadi kita cinta Indonesia berhasil keubah. Terus di capitalize misalkan. Di capitalize. Nah, ini nggak ada yang berubah karena sebenarnya ada yang berubah ya. Jadi i-nya kecil. Jadi kalau capitalize itu huruf awalnya aja yang besar. Jadi aku cinta Indonesia, cintanya jadi di C-nya jadi kecil, i-nya juga jadi kecil gitu. Kalau lower semuanya diubah jadi bentuk yang huruf kecil semua gitu. Nih, terus upper itu diubah jadi huruf besar semua. Terus metode title untuk string itu jadi setiap huruf awal itu bakal jadi huruf besar. Jadi A-nya besar, C-nya besar, I-nya besar. Nah, ini juga ada starts with gitu ya. A, bener nggak starts with A gitu. Nah, ini kalau diketin true. Jadi ini nge-returnnya boolean. Terus ini juga ends with A. Bener nggak ends-nya with A? Kan A ya Indonesia, A belakangnya betul gitu ya harusnya. Nah, ini true. Jadi kalau misalkan kita ends with-nya B, itu nge-returnnya apa? Nah, nge-returnnya false. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup segini ya video untuk string. Mungkin merupakan video yang cukup panjang dan banyak yang harus dipelajari. Eh, Mungkin sedikit-sedikit aja gitu bisa dipelajari. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Mungkin kita di video selanjutnya bakal bakal mempelajari tentang boolean gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.